يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير البرية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مقبول، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim dan ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar-pengajar dan penyuluh agama Kepulauan Selayar yang hadir di Aula Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, wabil khusus untuk Kepala Kantor Kementerian Agama, orang tua saya Al-Mukarram Dr. Haji Nur Aswar Badulu, beserta jajaran, ada dari IZI Al-Mukarram Ustaz Rizwan, Siqah Peduli Indonesia Mukarram Ustaz Gulam. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Kepulauan Selayar tercinta kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, segenap kepala KUA, kepala madrasah yang hadir, wabil khusus untuk Ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kepulauan Selayar, Ibu Haja Pono Aswar, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Muharram, di mana satu peristiwa yang terpenting dalam Muharram ini adalah tahun baru Hijriah 1445. Bapak Ibu, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri termaktub sebagai minha arba'atul hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu yang agak terpisah apa? Rajab. Apa istimewanya Asyurul Hurum ini dibanding bulan-bulan lain dalam Islam? Istimewanya di Asyurul Hurum ini, pahala dilipat gandakan, dosa pun ditambah. Nah, makanya saya mau kasih tahu deh. Boleh saya kasih tahu? Kalau orang Selayar masih senang berbuat dosa, sampai nanti di akhir Muharram cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, ngeri Pak. Nah, makanya ulama sepakat di Asyurul Hurum ini momentum yang paling tepat untuk mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah. Yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah
sudah mulai lentur bahkan luntur adanya Pak. Lentur bahkan luntur. Makanya dalam rangka memeriahkan Muharram ini, saya hanya ingin kita merenungkan sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, jadi malam hari ini saya tidak ngomong panjang lebar, cuma nyampein satu hadis saja. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Dipotong 5 menit pembukaan Bu ya, masih sisa 5 menit lagi saya. Udah dengerin aja, jangan pakai protes. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Quran illa rasmu, masajiduhum amira wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, momentum tahun baru malam hari ini, kita renungkan hadis baginda Nabi ini Bapak Ibu sekalian. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Bu, boleh saya tanya, masjid yang ada di Kepulauan Selayar ini bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola surau yang ada di kampung kita bagus-bagus apa tidak? Bahkan beberapa surau Pak Kepala sekarang menggunakan AC. Betul kan? Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di Kepulauan Selayar hari ini Pak. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik yang isi masjid dan musola yang ada di Kepulauan Selayar sekarang. Coba tengok Pak, rata-rata lah 50 tahun ke atas. Antik sudah akhiran Pak. Sementara anak-anak mudanya kemana? Ya Allah, anak-anak mudanya asik nyari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan. Ini kan sedih. Umat Islam dengan masjid diajarkan laksana harus seperti ikan sama air. Ikan sama air ada yang terpisah apa tidak? Tidak. Ada nggak ikan yang terpisah sama air? Tidak. Ada, ikan mau mati. Loh, kalau kita umat Islam yang mati, umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya Pak yang mati. Tengoklah kita ikan hidup Pak. Ikan kalau dia hidup puluhan tahun berenang di laut, nggak ikut jadi asin Pak. Betul? Ikan kalau dia hidup puluhan tahun berenang di laut, nggak lantas membuat dia jadi asin. Tapi kalau ikan mati tergantung situasi dan kondisi Pak. Namanya ikan mati, digaramin asin, diasemin, asam. Kenapa? Ikan sudah mati. Nah kalau kita umat Islam jiwanya yang mati, maka yakinlah kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang dalam kehidupan ini. Kalau sudah menjauhi masjid, maka yakinlah jiwa kita mati. Jiwa kita mati, laksana ikan asin, ikan mati. Makanya Bapak Ibu maaf, bahkan kalau kita mau merunut sejarah, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Betul apa betul? Nggak percaya? Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Di dalam masjid baginda Nabi mengajar agama. Di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan politik. Buka perjanjian Ubaidiyah, buka Fathul Makkah. Di mana baginda Nabi membuat itu semua?
di dalam masjid. Bahkan di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Lalu kenapa kita sekarang di Kepulauan Selayar ini hanya menjadikan masjid sebagai pusat ibadah saja? Berapa banyak masjid-masjid kita di Kepulauan Selayar, kalau sudah selesai sholat berjamaah, nasibnya nggak lebih dari kuburan, sepi dan angker. Betul? Bahkan yang lebih prihatin lagi apa, Pak? Oh, masjid itu tempat yang suci. Jadi nggak boleh kita berbicara politik di dalam masjid. Buka perjanjian Ubaidiyah. Islam itu berpolitik, Pak. Sekarang ini sumber ilmu pengetahuan umat Islam, sumber pengetahuan umat Islam cuma bisa didapat di dalam masjid, Pak. Dan maaf, saya minta maaf, kalau umat Islam ini sudah tidak mau peduli dengan politik di Indonesia, maka yakinlah, Pak, politik Indonesia yang pegang cuma dari dua golongan ini. Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Artinya kita umat Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar ini akan jadi tamu di rumah sendiri dan akan jadi penonton di lapangan sendiri. Kenapa? Karena semua perkara di dalam Indonesia ini bermuasal dari politik. Jadi jangan salahkan politiknya, salahkan orang yang menciptakan politik itu sendiri, salahkan orang yang bermain politik itu sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur, mengambil, Bung Karno sering mengingatkan kepada kita apa? Jas merah, betul? Jangan pernah sekali-sekali kita melupakan yang namanya sejarah. Bukan sejarah. Para pendiri-pendiri bangsa kita Indonesia ini menjadikan cikal bakal masyarakat Indonesia dibangun dari masyarakat bermasjid. Nggak percaya? Cikal bakal masyarakat Indonesia dibangun masyarakat bermasjid. Lihat. Pertama, kita tengok masyarakat bermasjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul betul. Kok begitu? Karena nggak ada warga negara kelas 1 kalau sudah di dalam masjid. Semua sama ketika ada di dalam masjid. RT masuk masjid, buka sendal, T. RW masuk masjid, buka sendal, W. Kades masuk masjid, buka sepatu, Des. Pak Kemenang masuk masjid, buka sepatu, Nah. Lihat indahnya masyarakat bermasjid, Pak. RT masuk masjid duluan, dapat softnya di depan isi teh. Pak Kepala masuk masjid belakangan, dia softnya di belakang, Pak, jangan ngerodok ke depan. Betul? Indahnya masyarakat bermasjid. Nah, para pemimpin bangsa kita juga berharap ketika dia dalam hukum, tidak ada warga negara kelas 1 di dalam hukum. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul? Tapi kita tengok belakangan ini, Pak, gara-gara oknum berpolitik, hukum di Indonesia sekarang gak ubah layaknya sebuah pisau. Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang kecil yang berbuat salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah alergi. Di masjid baginda Nabi pun berpolitik. Ubaidiyah, Fathul Makkah, di mana itu semua dibuat? Di dalam masjid. Makanya saya pun tidak setuju, Pak Kepala, ketika harus mendirikan negara khilafah di Indonesia. Karena Indonesia punya ciri sendiri. Tapi ada tapinya. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kami berharap ada hukum syariat Islam yang nyangkut dalam undang-undang kita. Betul? Apa contohnya, Soki? Contoh yang paling mudah. Dalam Islam,
Seorang pemimpin nggak boleh punya anak. Ini dulu Pak yang kita tanamkan. Kata siapa di dalam Islam pemimpin nggak boleh punya anak? Dicontohkan langsung oleh baginda Rasul. Apa baginda Nabi bersabda? Dalam hadis beliau bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo kita lihat hadis ini. Saya senang hadis-hadis seperti ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Menggunakan pembolak-balikan kalimat. Kenapa dalam hadis ini lau Fatimah? Kenapa dalam hadis ini baginda Nabi menyebut nasabnya secara lengkap Sayyidatina Fatimah? Kan Sayyidatina Fatimah anaknya sendiri. Betul apa betul? Seharusnya sah-sah saja kalau dalam hadis baginda Nabi bersabdanya, "Lau Fatimah binti saraqat." Kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri, kan sah saja. Betul? Betul? Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi tidak berkata anak saya? Disebutkan nasabnya secara lengkap. Fatimah binti Muhammad. Fatimah anaknya Muhammad. Karena ketika mengeluarkan hadis ini, beliau tidak berdiri sebagai bapak dari Sayyidatina Fatimah, tapi beliau berdiri sebagai Rasul. Makanya hukum tegas, nggak tebang pilih. Boleh tanya sama guru-guru saya di Kementerian Agama nih, dalam hadis berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi yang diucapkan kepada anak-anak beliau menggunakan fi'il amr, kalimat perintah, padahal kepada anaknya sendiri. Ya Fatimah i'mali, ya Fatimah i'mali. Fatimah beramal kau. Fatimah sedekah kau. Fatimah taat kau sama suami. Fatimah baca Quran kau. Sungguh walaupun aku bapamu seorang nabi, tapi aku tidak bisa memberikan jaminanmu nanti di hadapan Allah Qadirul Jalil. Tegas hukum. Enggak mentang-mentang bapak jadi nabi, anak dapat kapling surga. Betul? Itu dalam Islam Pak. Pemimpin enggak boleh punya anak. Sampai mana sih Bos? Kapling surga. Masih kurang yakin bahwa dalam Islam sifat pertama pemimpin nggak boleh punya anak dan istri. Yang kedua, saya ambil contoh lagi dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang bingung mencari pejabat pengganti untuk gubernur Mesir, PLT, PLH. Sayyidina Umar mengumpulkan pejabat-pejabat teras kekhalifahan saat itu. Berkatalah Sayyidina Umar di hadapan para pejabat teras, pejabat teras, ya khalifah, saya ini lagi pusing. Pusing kenapa khalifah? Saya lagi bingung siapa kira-kira yang cocok untuk menjadi gubernur Mesir. Tampil seorang pejabat saat itu, ketua KPU Arab. Udah dengerin aja deh. Oh khalifah, nggak usah pusing, saya punya satu nama, ini mah nggak bakal salah lagi. Mana? Diserahkan sebuah kertas itu diterima sama Sayyidina Umar. Dibuka, dibaca. Nama yang keluar itu Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar sendiri.
Begitu melihat nama Abdullah bin Umar keluar, apa bangga Sayyidina Umar? Langsung berubah masam muka Sayyidina Umar bin Khattab. Dia panggil ketua KPU. Ketua KPU, sini. Siap khalifah. Ini kenapa? Ada nama Abdullah bin Umar di sini. Ya, kami merasa Abdullah bin Umar ini cocok jadi gubernur Mesir. Yang lebih cocok dari Abdullah bin Umar banyak. Tapi kami lihat Abdullah bin Umar ini muslim yang alim, khalifah. Orang muslim yang lebih alim dari Abdullah bin Umar jauh lebih banyak. Ganti. Jangan pernah kau libatkan keluargaku di kabinet Indonesia Bersatu. Salah. Di kekhalifahan ini cukup satu Umar yang pernah memimpin di kabinet ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar akan menikmati hasilnya. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar yang disiksa di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Tegas. Enggak mentang-mentang bapak jadi khalifah, anak jadi gubernur. Bapak jadi presiden, anak jadi wali kota. Enggak mentang-mentang. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu lihat, dalam Islam, dalam hukum Islam, Presiden Indonesia nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Betul kan? Kenapa? Kalau Presiden Indonesia punya anak, maka yakinlah sebagai anak presiden, mereka berhak menikmati fasilitas nomor 1 di negara ini, yang dibayarkan oleh uang pajak rakyat kita pada Indonesia. Dan ingat, ketika anak presiden kesandung dengan hukum, maka yakinlah hukum gak akan pernah bisa tegas. Kenapa? Yang dihadapi anak presiden. Betul? Tegas. Makanya kita sepakat, Kementerian Agama Selayar nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Buya Nur Aswar. Kenapa? Kalau kepala Kementerian Agama Selayar punya anak, saya khawatir proyek-proyek Kemenag nanti akan lari ke keluarga duluan. Setuju? Itu yang pertama tuh. Ganti lagi. Enak di sini bisa ganti-ganti nih. Mana-mana saya nggak pernah ganti-ganti nih. Itu yang pertama, bahwa Indonesia dibangun mencontoh masyarakat bermasjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Karena tidak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Yang kedua, lihat masyarakat bermasjid. Sudah copot sendal? Sudah. Buka sepatu? Sudah. Masuk kita ke dalam masjid. Ketika sudah di dalam masjid, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Betul nggak? Ibu dari mana? Saya dari timur. Madep barat bu. Kalau sudah di dalam, kiblat kita kan barat. Betul. Bapak dari mana? Saya dari selatan. Saya di madep barat pak. Abang dari mana? Saya dari barat. Madep barat juga pak. Nggak ada urusan. Lihat kenapa? Karena di dalam masjid kita diikat dengan akidah bang. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun sama. Betul atau betul? Sebagai muslim. Tapi jangan lupa, pendiri bangsa kita mencanangkan lewat Sumpah Pemuda bahwa kita mau bersatu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Indonesia yang dibangun dari masyarakat bermasjid. Lalu kenapa sekarang masjid kita sepi pak? Fali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat mana lagi dari Allah yang kita dustakan? Indonesia
dibangun dari masyarakat bermasjid. Jadi ayo di tahun baru ini kembalikan lagi semangat-semangat menghidupkan masjid. Dan saya berharap Kementerian Agama nanti ke depannya mengeluarkan peraturan bahwa orang kaya sudah tidak perlu lagi membangun masjid. Kenapa? Masjid-masjid kita sekarang sudah terlampau banyak, Pak, yang ngisi yang sedikit. Betul? Lebih baik para agnia yang ingin membangun masjid, sumbangkan duitnya untuk menghidupkan program-program masjid yang sudah ada saat ini. Ingat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang yang ciri-ciri memakmurkan masjid, dia yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta menghidupkan salat dan menunaikan zakat. Jadi kalau kita sekarang masing-masing membangun masjid, Pak, jamaahnya yang tidak ada saat ini. Ayo semangat tahun baru kita makmurkan masjid-masjid kita yang ada di Kepulauan Selayar ini. Setuju? Setuju. Itu yang pertama. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah. Amin. Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Islam hanya dikenal sebatas cerita. Subhanallah. Dalam tahun baru ini saya mau bilang sangat terasa, Pak, sangat terasa bahwa kita umat Islam di Indonesia ini saat ini menang secara kuantitas tapi kalah kita secara kualitas. Suka atau tidak suka, kita umat Islam di Indonesia menang secara bilangan tapi kalah secara kualitas, Pak. Bahkan bahkan sangat terasa, Bu. Tenang, Pak, kalau kita kan CS, Pak. Bu, sangat terasa kan ya bahwa memang di Indonesia belakangan ini kita sedang berpacu dalam agama. Ini gak konsen hubungannya. Orang lagi ngomongin agama, melodi. Dasar tukang nonton TV semua. Kok bisa, Soki? Indonesia sekarang ini dalam Islam ini cuma menang secara kuantitas bukan kualitas. Karena memang belakangan ini Pak Ketua Kepala sangat dirasakan bahwa nilai silaturahmi di Indonesia sudah mulai langka dan mahal. Maaf, saya minta maaf. Kalau bukan karena acara pengajian malam hari ini, belum tentu Bapak Ibu bisa duduk tenang di sampingnya masing-masing. Betul apa betul? Ini loh, Pak, pentingnya nilai silaturahmi. Bahkan saking hebatnya angka silaturahmi, salah satu akhlak Nabi yang paling hebat apa, Pak? Silman qata'a. Jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Allahu Akbar. Orang yang memutuskan silaturahmi saja disuruh menjalin lagi, apalagi kira-kira yang tidak marahan. Covid meluluh lantakan segala persendian di Indonesia ini. Bahkan sampai silaturahmi, Pak. Kita sering menanamkan sifat suuzon, buruk sangka kepada orang lain. Bahkan efek Covid kemarin, Pak, maaf saya minta maaf. Maaf saya minta maaf ngomongnya begini. Kita lebih menghargai orang yang buang angin daripada yang batuk, Pak. Ini maaf ya itu ya, maaf saya ngucapin begitu. Habis nggak ada lagi berarti apa contohnya? Kalau ada orang yang buang angin, maaf, biarin kentut gak bakal pulang. Tapi kalau sebelahnya ada yang batuk, Pak, cepet-cepet kita telepon posko Covid, Pak. Ini kan menimbulkan rasa suuzon kita, Pak, tanpa kita sadari. Padahal baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, ayyuhal muslimun kun kaliyadain. Kalian umat Islam, jadilah kalian seperti dua tangan ini. Subhanallah. Lihat baginda Nabi mentamsilkan kebersamaan kita harus kayak dua tangan kita di kanan sama kiri.
Bu? Bu? Tangan kanan sama tangan kiri beda apa sama? Beda Pak, tapi tetap akur. Akur walaupun beda. Betul? Kalau tangan kiri gatel, kanan gak perlu di WhatsApp, dia datang aja garuk kiri. Yang kanan gatel, yang kiri gak perlu ditelepon, dia datang sendiri garuk kiri. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa main garuk-garukan. Betul? Beda tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Pernah melihat polisi TNI baris berbaris? Pernah. Gagah apa tidak? Gagah. Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat polisi TNI saat baris. Begitu tangan kanan maju yang ke depan, yang kiri ngalah, dia mundur sendiri. Betul? Begitu yang kiri giliran maju, yang kanan nggak ngotot 3 periode, dia mundur aja sendiri ke belakang. Makanya barisnya jadi gagah. Coba tengok polisi TNI baris 2 tangan nggak ada yang mau ngalah. Jadi robot yang ada. Ayo kita lihat. Ini luar biasanya baginda Nabi mentamsilkan. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep Pak. Betul kan? Salaman tangan, tanda tangan tangan kanan, hitung uang tangan kanan, makan tangan. Yang kiri pernah protes. Sadar posisi Pak. Kata tangan kiri emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya sudah pembersihan saja yang saya lakukan, betul. Tapi tengok Bu, Pak, karena tangan kanan kita sayang sama kiri. Apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri. Biar yang deal proyek saya, yang tanda tangan proyek saya, yang hitung keuntungan proyek saya, yang makan hasil proyek saya. Nanti sudah jadi duit, saya beliin jam tangan yang pakai kamu. Betul? Betul? Beda tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Betul? Baginda Nabi dalam riwayat lain menyatakan bahwa umat Islam semua harus laksana satu bangunan. Tengok kita satu bangunan ini. Ini pentingnya nilai silaturahmi. Apa mentang-mentang genteng yang di atas terus berani berkata semena-mena kepada tiang yang di bawah. Tiang, kau mah enak tiang. Panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Saya nih genteng. Kalau siang kepanasan, kalau hujan kehujanan, malam kedinginan, kadang-kadang anak kecil nyambitin, saya yang kena nomor 1. Kata genteng. Kalau genteng punya pemikiran seperti itu, tiang juga boleh berkata, genteng, jangan kau mentang-mentang sedang di atas lalu bisa bersikap seenaknya genteng. Jangan sampai lupa kau genteng. Kau bisa nangkring di atas karena kami yang menopang genteng. Betul? Para anggota-anggota dewan, kau sekarang bisa enak-enak duduk di DPRD yang di Kabupaten Selayar ini karena kami rakyat yang memimpin kamu. Jangan kau coba-coba bikin undang-undang yang menyusahkan rakyat Selayar ini. Nggak boleh ada seorang pemimpin yang lebih utama dari yang dipimpin. Dalam Islam, seorang pemimpin itu pelayan untuk umatnya. Kenapa sekarang ini para wakil-wakil rakyat di banyak negara merasa lebih hebat dari yang diwakilkan? Wakil lurah nggak boleh lebih tinggi dari lurah. Betul?
Wakil presiden nggak boleh lebih tinggi dari presidennya. Kok ada wakil rakyat yang merasa dirinya lebih tinggi dari rakyatnya? Tapi di luar negeri Pak ini Pak, bukan di Indonesia. Saya cerita di luar negeri, jauh. Luar negeri masih luarnya lagi. Pokoknya jauh. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, wakil rakyat kita alhamdulillah sangat mewakili kita, betul. Rakyat pengen uang banyak diwakili sama wakil. Rakyat mau naik mobil nyaman diwakili oleh wakilnya. Rakyat ya begini-gini aja sudah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, mana sih kalau ngomongin ke situ-situ sih? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, ayo kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo kita bersatu dalam jalinan silaturahmi. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu orang tua saya pernah mengajarkan begini. Maaf ya, Islam kalau mau kuat di kabupaten kita ini, kalau mau kuat di provinsi kita ini, bahkan Islam kalau mau kuat dan mau enak di Indonesia ini, harus punya 5 jari. Nilai representatif umat Islam. Kalau umat Islam seperti 5 jari ini, insya Allah bakal kuat. Coba deh, 5 jari ini kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang gak bisa dipegang? Betul. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang Pak? Tahu lidi? Apa lidi di sini? Lidi sama kan? Nah, sama kan? Baik. Lidi betapapun besarnya, tapi kalau cuma sendiri, lalu tidak mati kita gebuk. Betapapun besarnya lidi, kalau sendiri lalu nggak akan mati Pak, kita pukul. Tapi biar lidi itu kecil-kecil, selama banyak diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan cuma lalat, anak bisa jempol Pak. Ini loh pentingnya silaturahmi. Makanya orang tua saya mengajarkan Islam kalau mau kuat harus kayak 5 jari ini. Ayo kita lihat. Ini jari apa nih? Jempol. Siapa jempol nih? Umaro, pemerintah. Islam kalau mau kuat di Indonesia harus ada pemerintahnya yang berani lewat jabatan untuk membangun agama Pak. Bahwa saya setuju seluruh presiden dari Indonesia ini, seluruh presiden Indonesia beragama Islam. Saya setuju, sangat setuju. Tapi sejarah mencatat Pak, setelah Pak Harto, seluruh presiden Indonesia yang beragama Islam belum menguntungkan Islamnya sendiri Pak. Pak Harto, dibalik kesalahan dan kelemahan beliau sebagai manusia, beliau pernah membangun ribuan masjid di pelosok-pelosok Indonesia lewat Yayasan Bakti Amal Pancasila. Dan ini bukan sesuatu yang mudah Pak. Beliau harus menekan para anggota DPR dan MPR saat itu untuk membangun ribuan-ribuan masjid lewat APBN negara. Kirimkan para ustadz-ustadz muda masuk ke pelosok-pelosok lewat program transmigrasi. Saat ini, maaf, saya belum lihat presiden Indonesia jadi imam bacaannya paling fasih di Indonesia. Kemana pemimpin kita? Dari 200 juta jiwa penduduk Islam di Indonesia, masa tidak ada pemimpin yang fasih dalam membaca Al-Qur'annya? Mudah-mudahan kita dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita rakyat. Amin. 2024 tahun politik. Saya mau pesan baik-baik. Maaf beda boleh, tergantung hak politik masing-masing. Tapi marahan nanti dulu. Ya, marahan nanti dulu. Siapapun presidennya saya nggak ikut campur. Mau pilih Pak Anies Baswedan boleh, terserah. Mau pilih yang bekas gubernur Jakarta juga nggak apa-apa. Terserah bebas kok, ini diatur oleh konstitusi Pak. Saya nggak urusin soal itu.
pilih apapun. Cuma saya pesan baik-baik. Carilah pemimpin yang benar-benar takut kepada Tuhan dan sayang kepada kita sebagai rakyat, Pak. Sekarang ini mereka tidak akan takut, Pak. Kenapa korupsi sekarang ini makin merajalela, Pak? Korupsi saat ini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Korupsi berjamaah sekarang, Pak. Kenapa bisa itu dilakukan, Pak? Karena pemimpin kita sekarang cuma takut pada atasan tapi tidak takut kepada Tuhan, Pak. Kok begitu, Syaki? Sumpah jabatan saja berani dilanggar, apalagi janji sama rakyat. Sumpah jabatan di atas Al-Quran, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai ABCD. Begitu jadi dia ingkar kepada Allah, apalagi cuma kita sebagai rakyat. Ayo, sudah waktunya kita 2024 nanti umat Islam bersatu. Beda pilihan silakan, yang jadi siapa, yang marahan siapa. Ini cuma eskalasi politik. Cuma saya mau berpesan baik-baik, carilah pemimpin-pemimpin kita nanti, mereka yang benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Itu yang pertama, jempol. Makanya jempol ini jadi paling penting, Pak. Ini legalitas. Ini kalau jempol, kalau dalam tubuhan manusia ini kepala. Bapak Ibu foto KTP nggak ada kepala, nggak akan laku. Bener-bener. Ini lihat fungsi jempol. Bapak Ibu nggak bisa tanda tangan atau buta huruf, cap jempol selesai urusan semua. Makanya harus ada. Nanti 2024 pemimpin-pemimpin kita, mereka yang berani mengorbankan jabatan untuk kemajuan agama. Setuju? Setuju. Jempol. Lalu apa ini? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Islam kalau mau enak di Kabupaten Selayar ini, Pak, harus ada, Pak, orang kayanya yang berani mengorbankan harta untuk kemajuan agama. Maaf, Bu, saya sering bilang, bangun masjid, bangun pondok pesantren nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, bujreng semen turun. Nggak, kudu beli juga, Pak. Harus ada orang kaya. Makanya ditamsilkan orang tua saya sebagai telunjuk. Kenapa? Sebab apapun kalau yang nunjuk orang kaya, selesai urusan, nggak lama-lama. Benar nggak? Oke, iya, Pak. Nanti perpustakaan kabupaten dibangun sebelah sana ya. Itu kalau yang nunjuk punya duit, selesai perpustakaan Islam, nggak pakai rapat-rapat. Benar-benar ini. Coba model kita nggak punya duit nunjuk-nunjuk. Orang takut, Pak, nggak model kalian nunjuk. Kan pepatah mengajarkan ada orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Ada orang kaya kumpul di tengah masyarakat banyak, maaf, dia sakit perut, dia buang angin. Aduh, kata orang banyak, Bapak sehat ya? Sehat, orang bilang. Kenapa? Kaya. Coba macam kita kentut sembarangan, Pak. Mampus kau, bangke. Kentut aja masih salah. Harus ada di Kepulauan Selayar ini orang kayanya yang berani mengeluarkan duit untuk agama. Majlis taklim bisa jalan kalau ditopang dengan orang kaya, Pak. Kalau cuma ngandelin jamaah, rata-rata payah, Pak, majlis, Pak. Yang ngaji kadang-kadang cuma 3 orang, 1 ngempet, 1 pulas, 1 ngiler. Guru yang ngajar ampun. Tapi subhanallah, 2 hari sudah saya di Kepulauan Selayar ini. Saya lihat alhamdulillah, kepulauan kita ini nggak kurang-kurang, banyak orang kayanya. Alhamdulillah. Orang dermawan yang sedikit. Iya, benar ini, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena kedermawanan orang kaya merupakan salah satu mutiara yang sudah mulai diangkat, Pak, sama Allah.
Dan terkadang banyak orang kaya ini suka nggak yakin sama janji Allah. Bahkan yang prihatin apa nih, maaf sekali, maaf. Qulil haq walau kana murran. Saya kiri. Kita orang kaya di sini lebih menghargai seekor burung beo daripada kiai, Pak. Coba lihat. Burung beo yang cuma bisa assalamualaikum. Assalamualaikum. Fasih tidak, ngerti tidak, burung beo yang baru bisa assalamualaikum 4 juta nggak ditawar, Pak. Assalamualaikum 4 juta, Pak. Kiai kita di sini, ulama kita di sini, masya Allah. Assalamualaikum fasih. Baca kitabnya lancar, menerangkan kitabnya luas materi. Keluar dari masjid selesai ngajar 200.000. Udah gitu sendalnya hilang. Ampun. Ini harus ada, Pak. Orang kaya nih, maaf. Bikin peringatan Muharram begini, Pak. Kalau ditopang orang kaya enak, Pak. Mau apa ini, mau bikin acara Muharram untuk kabupaten. Oh ya sudah. Makanan, snack, sound system, panggung, tenda, biar saya urusannya. Tuh orang kaya. Amplop Ustadz juga ntar saya juga. Contoh, ini mah contoh. Saya mah contoh. Udah dengerin aja, jangan pakai protes. Pak Kepala sudah tahu kok. Enak, Pak, kalau ditopang sama orang kaya, Pak. Nggak harus nyebarin proposal kemana-mana. Makanya sudah waktunya Kementerian Agama menjadikan orang kaya yang ada di Kepulauan Selayar ini sebagai aset, bukan sebagai ATM berjalan. Banyak dari kita umat Islam yang masih menjadikan agnia sebagai ATM berjalan, bukan kita jadikan sebagai aset untuk pembangunan agama di Kepulauan Selayar ini. Tuh, agnia harus ada yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Jari tengah. Ini jari yang paling serius, Pak. Bu, tidak ada anak kecil sweet pakai jari tengah. Ini jari tidak bisa diajak bercanda, Pak. Bener-bener ini jari paling serius ini. Sesuai dengan sifatnya, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Adanya di tengah dia, Pak. Siapa jari tengah nih? Ini ulama-ulama kita yang ada di Kementerian Agama. Beliau jari tengah. Makanya bersyukur kita di Kepulauan Selayar ini masih banyak ulama-ulama. Tapi jujur saat ini, betapa ulama-ulama yang ada saat ini kurang punya nyali untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ini yang terjadi belakangan ini. Islam bisa semakin mundur dikarenakan apa? Dikarenakan diamnya orang-orang alim di sekitaran kita, Pak. Tengoklah efek dari kediaman orang alim itu sendiri apa? Maksiat dan munkar saat ini mulai merajalela, Pak, di tempat kita. Terasa apa tidak? Minuman keras sudah jadi konsumsi umum untuk anak-anak muda kita. Praktek pelacuran saat ini, ya Allah, merajalela. Apalagi kita daerah pesisir pantai, di daerah wisata, Pak. Kalau dulu kita bangga yang namanya kemajuan teknologi bisa masuk ke kampung kita, kenapa kita terikut arus sehingga maksiat bisa merajalela? Ulama di sini bukan berarti ulama yang bisa membaca kitab saja, tapi siapapun yang mereka berani beramar ma'ruf nahi munkar, itulah ulama. Kemarin malam saya berkata di Masjid Al-Umarain, seorang pejabat abdi negara, seorang PN, seorang pegawai negeri sekalipun, kalau mereka berani beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka adalah seorang ulama, seorang PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Polisi yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, beliau juga seorang PNS. Guru yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, beliau juga PNS. Semua yang berani beramar ma'ruf nahi munkar,
seorang PNS. Siapa PNS? Pegawainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya mumpung ulama-ulama kita masih ada. Ingat, dicabutnya ilmu oleh Allah ini bukan langsung dicabut, Pak. Tapi bagaimana caranya? Bimautil alim, dengan meninggalnya para ulama-ulama yang ada di tempat kita. Dari tengah, mumpung masih banyak ulama-ulama, ayo kita ambil ilmu dia. Selesai belum? Kita juga punya apa ini? Jari manis. Ini jari yang aneh. Biar dia buntung tetap manis. Benar-benar, Pak. Siapa jari manis? Adik-adik saya, anak-anak muda kita nih di Selayar, Pak. Kenapa disimbolkan oleh orang tua saya sebagai manis? Karena ini sumber kesemangatan kita dan sumber harapan kita. Betul? Ini manis sumber harapan, Pak. Bu, ibu lagi nikah, semakin cincin sama suami di jari apa? Jari manis. Kenapa? Karena ada harapan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul? Ada ibu-ibu di sini ketika nikah disemuatin pakai jubah. Nggak ada, Pak. Ayo kita jujur sama diri kita. Generasi-generasi muda kita adalah penerus kita, Pak. Suka atau tidak suka, Islam nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang bukan di pundak Bapak Ibu sebagai orang tua, tapi di pundak anak-anak kita. Tadi siang di pondok pesantren saya berkata, Islam, bagaimana Islam nanti di dunia ini, Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia. Tapi tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan Nabi, Islam masih akan ada di Selayar ini kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agama. Jadi anak-anak kita, kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ingat, anak muda adalah seluruh harapan kita, apapun itu. Harapan bangsa, pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan agama, pemuda. Harapan pemudi, pemuda. Masa jeruk makan jeruk? Nggak bisa. Betul? Adam diciptakan sama Hawa, bukan Adam sama Bambang. Makanya ada teman protes, oke, kenapa kamu sangat menolak dengan LGBT yang terjadi? Bu, saya bilang jelas, karena Allah menciptakan sebagai pasangan. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Dan jelas, Pak, laki-laki kalau dia meninggal dunia, titelnya almarhum. Perempuan kalau dia meninggal dunia, titelnya almarhumah. Lah kalau laki-laki menyerupai perempuan, titelnya aluminium. Betul kan? Iya. Bahwa memang ada dalam fikih hukum khunsa, maaf, hukum khunsa. Tapi dalam khunsa ini makhluk Allah yang memiliki dua jenis kelamin. Ini masuk dalam fikih itu disebut khunsa, laki tidak, perempuan tidak. Tapi dalam hukum fikih, lihat mana yang lebih cenderung nongolnya. Kalau laki-laki, benar-benar ini bicara fikih ya, bukan bicara porno. Kan ada makhluk Allah yang memang diberikan keistimewaan dua kelamin. Namanya kalau dalam hukum Islam itu khunsa. Cuma lihat kecenderungannya, lebih yang cenderung mana? Kalau yang laki-laki cenderung, maka wajib diurusi secara laki-laki. Kalau yang perempuan yang cenderung timbul, maka wajib diperlakukan seperti seorang perempuan. Enggak ada di dalam Islam laki-laki berubah jadi perempuan dengan dalih transgender. Juga enggak ada perempuan yang bisa setara dengan laki-laki dengan dalih emansipasi. Makanya jujur, Bu, maaf sekali, maaf, saya tuh suka nggak percaya, Pak, dengan gerakan perempuan anti kekerasan. Sebab istri saya kalau saya nggak keras suka marah-marah sendiri. Pikirin, jangan dibayangin lah orang lagi kayak gini. Biar ini orang tua semua. Iya, Bu, bapak ketawa dilepas aja. Jangan ditahan, jangan ditahan.
Karena lagi kemarin di Jakarta ngaji ada kejadian Pak. Ketika lagi ada ngaji, yang lain jamaah pada lepas ketawa, ada satu ibu di pojokan ketawa tahan. Selesai pengajian bangun, karpetnya basah. Jadi saya khawatir nanti pegawai kita pada beresin karpet basah. Ketawa lepas saya jatuh di tanah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pemuda, didik anak-anak kita, baik yang laki yang perempuan, didik untuk menjadi generasi muda yang soleh dan soleha di kepulauan Selayar tercinta kita ini. Selesai belum? Kita juga punya apa nih terakhir? Kelingking. Ini jari paling ajaib Pak. Allah ciptakan jari kelingking paling ajaib. Ini biar dia kecil, wilayah operasinya paling luas. Benar-benar ini loh. Coba lihat kelingking. Kuping masuk, kayak hidung, wah, ya. Nenek saya dulu ayam susah betul colok. Kelingking. Saya kok kelingking? Nih kau perempuan ini Pak. Makanya saya mau pesan baik-baik untuk keluarga besar Kementerian Agama malam hari ini. Pak, orang laki-laki yang ada di Kementerian Agama, saya mau pesan baik-baik. Jangan pernah yang namanya mempermainkan perasaan seorang perempuan. Benar-benar loh Pak. Kenapa saya berani berkata tenang ya, saya belain tenang. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Betapa Allah dan Nabi-Nya sangat mencintai kaum wanita. Perempuan Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling luar biasa yang pernah ada di dunia ini. Coba tengok diri perempuan. Perempuan kita nih Pak, biar badannya kecil-kecil, tapi laki-laki segede apapun bisa ketelan semua. Pikirin, jangan bayangin. Heran ibu. Nih, sekarang Bu. Nih, maaf ya Bu ya, tapi saya nih Muhammad Syauqi nih. Ini maaf. Saya Muhammad Syauqi nih. Kalau saya jadi alam roh saya boleh milih tuh. Fulan, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Demi Allah saya milih jadi perempuan daripada laki-laki sekarang. Kenapa? Saya bilang tadi, Allah menciptakan kaum perempuan ini makhluk yang luar biasa. Tidak percaya Pak? Nih, perempuan untuk meraih surga modalnya tidak perlu banyak Pak. Cukup 4 meraih surga. Idza shollat khamsaha wa shawma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Itu hadis baginda Nabi menegaskan. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Saya tanya sekarang, ibu-ibu di sini sholat 5 waktu? Ya. 1 sudah. Dan perempuan tersebut wa shawma syahraha. Ramadan kemarin pada berpuasa? Lah puasa. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya saat keluar rumah. Pada nutup aurat? Iya. Tuh, udah 3 Pak. Perempuan di sini Pak. Kita orang laki belum apa-apa Pak. Allah, cepat apa tidak Bu? Cepat Pak, nih perempuan calon penghuni surga semua. Amin. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat kepada suaminya. Pada taat kepada suami. Yang perempuan mungkin taat Ustaz, tapi yang laki-laki nggak ngomong. Perempuan yang punya 4 modal segini, ya, 4 modal ini, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, keluar menutup aurat, dan taat sama suami. Apa kata baginda Nabi? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Perempuan yang punya 4 modal ini silahkan nanti masuk mau pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Mudah kalau ngomong aja lah, adanya payah. Ya Bu,
Ingat, buat perempuan taat sama suami itu dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam pandangan Islam, perempuan yang paling hebat itu adalah mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Perempuan hebat dalam pandangan Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Ya Bu? Ya. Pak, jangan pura-pura nggak dengar Pak. Pak, suami yang paling hebat dalam pandangan Islam, mereka lah yang royal kepada istrinya. Ya. Tapi memang benar loh Pak. Saya kadang-kadang suka berpikir Pak. Ini maaf ya Bu ya, kita ngomong sama-sama laki saya. Pak, kita ini orang laki sering egois, betul kan dia? Iya. Kita ini maaf, ini nyata Pak. Saya pun ngalamin. Kita orang laki suka tahunya itu cuma ngasih duit aja ke perempuan. Kita nggak pernah tahu bagaimana, pokoknya yang penting saya kasih duit, masakin yang enak. Egois kita ya Bu ya, orang laki Pak. Betul Bu? Makanya saya sampai sekarang nggak senang sama laki-laki. Pak, yang pusing ini ibu-ibu Pak. Iya. Udah ngasih sehari cuma 25.000, mintanya masak yang enak-enak. Kita nggak pernah mikir nih, ibu-ibu mikirin sembako, nggak gila aja cakep Pak. Bu, sekarang kan apa-apa serba naik ya Bu ya? Apa-apa mahal kan? Iya. Ayo, mau kompak nggak keluarga besar Kementerian Agama? Siapa tahu besok ditambahin langsung sama Pak Kepala. Amin gitu loh. Amin. Yang laki-laki dengerin baik-baik. Maaf, Bu, beras naik apa tidak? Naik. Gula? Naik. Ikan? Naik. Daging? Naik. Susu? Naik. Susu? Ya harga nggak pernah kompak. Mau bilang naik ya ingat umur. Tapi saya yakin dan percaya ibu saya di sini perempuan soleha semua. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah, siapa lagi ini perempuan soleha. Jadi Islam kalau mau kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar ini harus punya 5 jari. Tegas pemimpinnya, ya, dermawan orang kayanya, alim ulamanya, mempunyai visi anak-anak mudanya, dan soleha kaum perempuannya. Maka yakinlah insya Allah Islam masih akan lama di Kabupaten Selayar tercinta kita ini. Amin. Oke, itu dari penjelasan. Sekarang saya ajak kita main ilmu saat masih kecil. Ilmu sweet. Apa sweet di sini? Usut. Sweet. Usut. 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 Hah? Ya pokoknya itu. Agak payah Pak. Oh, pusu. Apa? Usu. Ya sulit lah sih. Agak payah juga saya bicara bahasa kita. Ya, ilmu usu. Ya, betul. Baik. Masih ingat ilmu usu? Masih ingat? Baik, sekarang saya tanya. Jempol kalau ketemu kelingking mati jempol. Mati jempol. Mati jempol. Ini jempol menang gede kegembung saja nih Pak. Menang besar saja Pak. Sama kelingking kalah Pak. Betul? Siapa tadi jempol saya berkata? Pemimpin. Kelingking? Perempuan. Buka sejarah, baca cerita. Berapa banyak pemimpin-pemimpin kekuasaan sering tunduk dan takluk di bawah kaki perempuan. Betul? Betul. Jas merah. Jangan sekali-kali kita merupakan sejarah. Makanya jangan main-main sama kaum perempuan. Siapa
yang dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita tercecer di selayar. Siapa? Potongannya pada Julius Caesar, singa dataran Eropa. Subhanallah, luas kekuasaannya Caesar itu, Pak. Tunduk dan takluk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Makanya jangan pernah bercanda dan main-main sama perempuan. Presiden Amerika Bill Clinton sendiri, negara superpower, sempat sempoyongan karena pesandung kelingking yang bernama Monica Lewinsky. Sejarah mencatat jangan main-main dengan perempuan. Betul, Bu? Tapi anak kita juga tahu bahwa kelingking ketemu telunjuk kalah kelingking. Siapa telunjuk? Orang kaya. Perempuan kalau melihat duit lemes aja gitu, lemes. Ini perempuan Jakarta. Perempuan Jakarta. Kalau di sini sih Solo nggak beda. Bapak Ibu coba. Iya, sebentar. Saya pengen ngomong dulu sebentar, izin Pak Kepala. Bu, maaf sekali, maaf. Ceramah itu kerja berat, Bu. Kalau nggak percaya, ayo kita tengok ya. Walaupun sama-sama kita duduk, Bu. Tapi Ibu lihat nih, tangan nunjuk nggak istirahat dari tadi. Ini otak mikir ngomong apa lagi sih? Mulut teriak, urat leher kenceng. Tenggorokan lah kering, perut keloncongan. Sudah 1 jam ceramah yang dengerin terus. Ini jamaah Kemenak yang bikin Ustaz cepat mati. Bercanda. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau memang tegas para pemimpin-pemimpinnya, dermawan orang kayanya, alim dan berani amar ma'ruf nahi munkar para ulamanya, serta mempunyai visi dan misi anak-anak mudanya, serta soleh kaum perempuannya, maka hadis baginda Nabi, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam insya Allah nggak akan terjadi di kampung kita ini. Jangan sampai Islam di selayar ini hanya terbatas tinggal cerita saja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dalam hadis ini, wala yabqa minal Quran illa rasul. Quran pun hanya dikenal sebatas tulisan saja. Tadi saya bilang di pondok pesantren bahwa memang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini kita umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Banyak dari kita bahkan berani berkata bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan sudah sesat, bahkan menyesatkan. Jelas-jelas Al-Quran itu kalamullah. Nggak mungkin sekonyong-konyong Allah langsung ngomong kayak lewat handphone, Pak. Emang kita siapa? Ini salah satu mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Mukjizat terdahulu tidak everlasting. Kalau dalam istilah lagu, Pak, tidak akan abadi. Nabi Adam punya mukjizat, tapi akan hilang ketika digantikan dengan nabi-nabi lain. Nabi Musa mukjizatnya tongkat, tapi setelah nabi-nabi lain yang menggantikan Nabi Musa, maka mukjizat Nabi Musa tidak diperbaharui. Enggak ada lagi itu mukjizat tongkat lagi setelah Nabi Musa. Betul. Tapi ketika Al-Quran yang ada saat ini dengan Al-Quran yang diterima baginda Nabi hampir 15 abad yang lalu, sampai saat ini tidak pernah mengalami
yang namanya perubahan, bahkan sampai tanda wasol sekalipun. Lalu kenapa Al-Quran ini diciptakan seperti itu, Syauki? Al-Quran, saya bilang, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa dari mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Lalu diturunkannya ini, Pak, berupa syair. Ingat, Nabi mempunyai mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Nabi Musa, zamannya sihir saat itu. Maka mukjizat yang dikeluarkan adalah mukjizat tongkat bisa berubah jadi ular. Kalau sekarang tongkat berubah jadi ular masih berlaku, maka kita umat Islam main tongkat terus. Nabiullah Isa alaihissalam ketika diutus, saat itu memang sedang dilanda wabah penyakit. Makanya mukjizat terbesar Nabi Isa apa? Bisa menyembuhkan sakit lepra atau kusta, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Sesuai dengan zamannya. Ketika baginda Nabi diutus, saat itu zamannya sedang syair. Makanya mukjizatnya turun lewat syair berupa Al-Quran. Al-Quran tingkat syair tertinggi yang pernah ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya Panji Gumilang berkata bahwa benar-benar saya berani menantang, kalau memang Panji Gumilang itu berkata Al-Quran ucapannya Nabi, apapun yang Nabi lakukan dia juga bisa. Betul. Simple, tantangan dalam Al-Quran. Kalau memang kau berkata bahwa Al-Quran ciptaan Muhammad, silahkan kau buat satu ayat saja yang menyerupai Al-Quran. Tantangan ini sudah dilepaskan hampir 15 abad yang lalu. Bukan gak ada yang menjawab tantangan ini, Pak. Para penyair-penyair kafir Quraisy menjawab tantangan Al-Quran ini. Bahkan ada satu yang masyhur yang sampai ditoreh dalam sejarah. Ada salah seorang penyair kafir Arab membuat satu syairnya macam Al-Quran. Judulnya pun dibuat sama. Apa? Al-Fil. Sama kan? Ada surah Al-Quran Al-Fil. Tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang karangan ciptaan kafir Quraisy. Nih judulnya nih. Syairnya begini. Mau tahu syairnya? Mau tahu? Nih begini syair. Kafir syair karangan kafir Quraisy. Bunyinya begini. Mau tahu? Ya sebentar lagi lupa. Emang nggak boleh lupa apa saya? Maklum, RAM-nya masih kecil saya. Jadi agak lemot. Nah, sudah apa? Sudah ketemu. Nih, syair kafir Quraisy yang menyerupai dan mengikuti model Al-Quran. Al-Fil, ma huwa al-fil, wa ma adraka mal fil, wa huwa qurtubun tawil. Itu syairnya. Secara irama, kalau dalam ilmu sastra ini sudah benar, sudah masuk kalimat sastra. Kenapa? Belakangnya sama semua. Secara sastra ini masuk kalimat sastra, tapi lihat isinya jauh panggang daripada apa. Al-Fil, apa Al-Fil? Gajah. Ma huwa al-fil? Apa itu gajah? Apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil? Pernahkah kamu melihat seperti apa hewan gajah? Wa huwa qurtubun tawil. Gajah memiliki belalai yang sangat panjang. Ini mah bukan kalam Allah. Ini anak TK suruh kenal gajah. Betul? Jauh panggang daripada api. Beda dengan al-filnya Al-Quran. Menceritakan bagaimana Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Makanya Panji Gumilang itu kafir. Panji Gumilang itu sudah sesat. Tapi kenapa sampai sekarang ini belum ada sedikit pun fatwa yang berani berkata Panji Gumilang itu sesat, Pak? Dia yang berani berkata bahwa Al-Quran adalah ucapannya Muhammad. Apapun yang keluar dari Nabi Muhammad
Panji Gumilang selaku manusia harus bisa melakukannya. Nyatanya apa sampai saat ini? Ini pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran apapun yang kita cari insya Allah ketemu. Bapak Ibu mencari keharmonisan rumah tangga, silahkan baca surah An-Nisa. Bapak menjadi pemimpin, silahkan baca surah Al-Mulk. Yang menjadi hartawan, silahkan baca surah Al-Waqiah. Jangan saat mau kampanye baru ingat ayat kursi, begitu dapat kursinya ayatnya sudah pada lupa. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu, malam hari ini dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran di bulan ini, Asyurul Hurum ini, ya, mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Oke, memang ada apa tidak amaliyah-amaliyah yang bagus kita lakukan untuk mengisi Muharram ini, Syekh? Banyak, karena ini bulannya Allah. Apapun yang menyebabkan kita bisa dekat kepada Allah, lakukan. Tapi ada tapinya juga. Ulama-ulama sepakat ada 4 amaliyah yang paling terbaik untuk dilakukan di bulan Muharram ini. Ya Bu ya. Pertama, puasa Muharram, awal Muharram. Tapi bukan tasu'a jatuhnya. Bukan. Baginda Nabi dalam hadis mengingatkan begini, orang yang melakukan, barang siapa orang yang melakukan berpuasa di awal Muharram 3 hari, awal Muharram, pekan pertama Muharram selama 3 hari, dimulai dari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Orang yang berhasil melakukan puasa 3 hari di awal Muharram, setiap hari saat dia berpuasa akan diganjar dengan ibadah selama 900 tahun. Tapi sayang kita udah kelewatan. Ya. Ini kita sering kelolosan ya Pak. Ini hadisnya ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Bapak Ibu mau, makanya saya sering bilang, walaupun kita umatnya baginda Rasul, relatif usianya lebih pendek, tapi seharusnya kita bersyukur sama Allah karena ibadah kita nggak kalah dengan ibadah umat-umat Nabi terdahulu. Ya. Nabi Adam umurnya 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun, ibadahnya relatif panjang. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun, relatif lebih panjang juga dari kita. Kita umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika wafat? Berapa? Bu, berapa usia Nabi saat wafat? 63 itu standar orang Selayar. Benar-benar ini. Mau nyangka Nabi umur kita cuma sampai 63 Pak. Mau nyangka hadis beliau usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Betul. Kalaupun lebih sedikit, namanya bonus. Tapi nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Jangan sampai lupa, patokan awal 63. Nah, kalau malam hari ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi nak dijemput. Harus perbanyak ibadah. Tapi jangan khawatir kalau malam hari ini Bapak Ibu baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Silahkan makan yang enak-enak. Kenapa? 2 hari lagi mau dicoba. Pak Soki, saya masih muda, masih lama. Oh, soal maut bukan urusan tua muda. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah menyuruh malaikat Israel mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Benar ini Pak. Kalau pakai abjad mungkin enak, mudah nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, tahun depannya lagi E. Saya S. Masih lama. Abah saya Z. Berangkat duluan. Betul? Kalau Pak Aswar. Bercanda Pak. Bercanda
hujan. Tapi walaupun kita umat Nabi umurnya relatif pendek, ibadahnya nggak kalah Pak kita Pak. Allah berikan kita ini luar biasa umat Islam Pak. Coba lihat. Dalam Islam ini di bulan Ramadan ada satu malam nilai ibadahnya 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. 1000 bulan itu 83 tahun. Anggap hitung-hitungan. Anggap kita hitung-hitung. Umpama alhamdulillah 10 tahun terakhir kita baru ingat, baru serius sama Ramadan. Insya Allah setiap malam Lailatul Qadar Bapak Ibu kebagian semua saat ibadah. Amin. 10 tahun terakhir. Artinya Bapak Ibu sudah hidup di dunia ini 830 tahun ngikutin Lailatul Qadar. Ditambah umur kita sekarang ini anggap 50 tahun. Lah sudah 880 tahun. Setara dengan umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Betul. Kalau awal Muharram kemarin dapat Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Setiap harinya 900 tahun. 900 tahun dikali 3. 2700 tahun. Ditambah 880 tahun. Usia kita sudah lebih dari usia umat Nabi Adam. Jadi jangan pernah khawatir, ambil ibadah-ibadah ini. Mudah-mudahan kita masih bertemu di Muharram yang akan datang. Jangan sampai lupa. Kalau misalnya Muharram, kecuali kalau Muharramnya jatuhnya di hari Kamis, maka ini gugur, ambil puasa Tasu'anya saja. Tapi kalau puasa Muharramnya jatuh di hari Selasa, maka usahakan ambil 3 harinya Pak. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tapi kalau jatuh satu Muharramnya di hari Kamis, maka tidak perlu kita ambil puasa sunnahnya bulan Muharram. 3 hari minimal. Waktunya kan bebas. Kalau Tasu'a itu mau sepekan sekali puasa. Sekarang umpama puasa Muharramnya Senin. Entar minggu depan puasanya Senin juga. Minggu depan akhir Muharram Senin juga. Boleh seperti itu. Tasu'a ini bebas. Tapi kalau sunnah Muharramnya ini, kalau yang Nabi dalam hadis ini, wajib 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang pertama, amalia yang sudah kelewatan. Tapi mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, bertemu di Muharram yang akan datang. Amin. Pertama, puasa sunnah Muharram yang sebenarnya bukan Tasu'a, tapi ya. Walaupun Tasu'a juga baginda Nabi menjelaskan dalam hadis lain bahwa ibadah yang paling baik itu adalah puasa Tasu'a. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, itu yang pertama, puasa sunnah Muharram 3 hari, jatuhnya Jumat, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Lalu yang kedua, ini amalan yang dilakukan oleh orang tua kita. Apa? Sedekah sendiri. Ini memang Nabi nggak ngajarin. Ini amalia ini bisa ada karena kekhawatiran ulama-ulama kita akan pertanyaan-pertanyaan malaikatus zabaniyah atau malaikat munkar dan nakir yang biasa kita kenal. Kenapa? Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa nanti ketika malaikat zabaniyah, malaikat munkar nakir turun, baru turun saja nih Pak, baru turunnya munkar nakir, kaget. Dan enak daripada seger. Gimana nggak mau turun begitu? Oh, langkahnya malaikat zabaniyah munkar nakir, langkahnya saja itu minal masyriq ilal maghrib. Kan dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa ketika malaikat zabaniyah turun, ya, ketika pelawak pengantar jenazah meninggalkan makam fi sab'ati sa'ah, dalam 7 saat. Ya, dan ini juga banyak kita di umat Islam salah persepsi. Sab'ata sa'ah di dalam kitab ini bukan 7 langkah, tapi 7 waktu.
Waktunya siapa? Waktunya Allah. Sebab kalau benar-benar mengharfiahkan 7 langkah, dulu saya kecil juga begitu Pak, 7 langkah. Saya hitung kalau habis nganterin mayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, malaikat munkar nakir datang ya. Enggak, tapi enggak. Sabar atas saat, 7 saat. Saatnya siapa? Saatnya Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, anal waqt, akulah waktu itu sendiri. Kalau 7 langkah mungkin Bapak Ibu bisa curang. Sebelum meninggal pesan sama anaknya, nak bangun kamar saja di makam Bapak. Jadi enak, malaikat munkar nakir nggak akan datang ke Bapak. Jadi curang kita. Sedangkan pertanyaan munkar nakir itu hak, pasti ada. Nah, ketika munkar nakir baru turun saja, lolos Pak 365 persendian manusia saat itu. Nah, ulama-ulama sepakat, beliau khawatir baru turunnya saja sudah lolos 365 persendian manusia. Apalagi, silakan Bapak Ibu buka browsing, bahwa persendian manusia itu totalnya 365 sesuai dengan hitungan tahun. Itu hebatnya. Nah, makanya ulama-ulama ini bikin semacam karena kekhawatiran, ketakutan akan munkar dan nakir, baru turunnya saja sudah copot 365, beliau bikin amaliyah apa? Sedekah sendi untuk memperkuat saat malaikat Zabaniyah turun tidak hancur, lantas hancur persendian kita. Apa itu amaliyahnya sendinya Soki? Sedekah sendi itu apa pakai uang? Enggak, cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 300. Ntar dulu, foto dulu. Ya susah, anda lagi ngonyong main campur aja. Ya ke pasar. Bagaimana caranya Soki? Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 365 setiap harinya selama 1 pekan. Syukur-syukur bisa sampai akhir Muharram. Insya Allah. Lihat Pak, indahnya Islam. Jangankan cuman harta, sampai sedekah sendi pun disedekahkan Pak. Memang ini tidak diajari Nabi, tapi juga Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu sendiri adalah surah yang menceritakan tentang kehebatan Allah. Melalui keberkahan Fatihah ini, keberkahan Al-Ikhlas ini, Allah mengabulkan jangan sampai tubuh persendian kita copot saat munkar nakir turun. Oh, makanya tengok orang tua kita dulu yang menjalankan amaliyah ini Pak. Walaupun usia 70-80 tahun masih kuat ngangkat-ngangkat kayu Pak dari hutan. Lihat kita sekarang, umur baru 40-50 tahun, bangun majlis lagi kayak begini saja. Ada yang kayak begitu? Yang mana? Ya, mumpung masih di bulan Muharram, ayo kita perbanyak surat Al-Ikhlas. Lalu yang ketiga apa Syaki? Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Kok begitu Syaki? Karena Muharram ini bulan istimewa, banyak peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi di bulan Muharram. Betul kan? Taubatnya Nabi Adam terjadi di bulan Muharram, diterima. Taubatnya Nabi Adam diterima, terjadi di bulan Muharram. Ditenggelamkannya kaum Sodom, dihancurkan kaum Sodom Nabi Lut, terjadi di bulan Muharram. Dibanjirkannya Nabi Nuh juga terjadi di bulan Muharram. Hijrahnya baginda Rasulullah SAW terjadi di bulan Muharram. Makanya para sahabat setuju Muharram adalah momentum yang paling pas untuk menghitung Hijriah. Dijadikanlah oleh para sahabat tahun baru umat Islam Hijriah jatuhnya pada bulan Muharram. Kenapa memperbanyak istighfar? Karena dengan memperbanyak istighfar kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia, Pak. Manusia yang tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Bapak Ibu, manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun saja, baginda Rasul ya, baginda Nabi itu sudah dapat jaminan ampun dari Allah. Apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada,
sudah bebas ampunan dari Allah. Tengok Rasul. Dosa sudah dapat jaminan ampun, beliau sehari istighfar 100 kali. Wa fi riwayatin 70 marrah. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, saya sering berkhayal, Pak Kapan, kalau saja baginda Nabi masih ada di tengah-tengah kita saat ini, saya yakin gak akan pernah ada yang namanya bencana. Laut gak akan ada yang namanya gelombang tinggi, gak akan ada yang namanya tsunami, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi. Kenapa? Karena baginda Nabi itu rahmatan lil alamin. Apa? Janji Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu janji Allah. Allah tidak akan menurunkan bencana ini Muhammad selama kau masih ada di tengah-tengah mereka. Itu jaminan Allah kepada baginda Nabi. Tapi sayang Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita sekarang. Nabi sudah tidak ada di atas permukaan bumi. Nabi adanya di bawah perut bumi. Makanya kita orang Selayar ini seharusnya bersyukur kepada Allah. Ayat Qur'annya tidak terputus sampai di sini. Apa sambungannya? Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, selama di tengah-tengah mereka masih banyak yang istighfar. Ayo, mulai Muharram ini sampai seterusnya kita lazimkan kita ini. Biarlah pemerintah kita ngurusin negara lewat wewenangnya, kita rakyat juga membantu dengan memperbanyak istighfar. Kenapa bisa begitu? Karena baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wa la kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan lakukan taubatan nasuha. Itu yang kedua. Lalu yang keempat, terakhir, apa amaliyah yang paling hebat di bulan Ramadan? Di bulan Muharram ini. Yang keempat, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya apa, Syuki? Keuntungannya di bulan Muharram ini, janjikan oleh Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki sebuah biji, yang ketika biji itu ditanam, Allah jadikan dari biji tersebut 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan balas dengan 100 butir biji baru lagi. Bahkan ditegaskan sebagai penegasan Allah kepada kita, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ditegaskan dalam akhir surat tersebut, Allah akan memberikan kelebihan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kenapa kita masih khawatir untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Kenapa kita masih ragu-ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang nanti akan nerangin alam kubur kita, Bapak Ibu sekalian. Bu, Ibu nitip duit untuk majelis ta'lim 1 juta rupiah. Subhanallah. Nanti saat ibu meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan ibu pakai neon, pakai lampu neon, cahayanya terang. 1 juta. Soki, saya 1 juta nggak punya, adanya 100.000. Boleh Pak, lampu templok. Nah, kecilan dikit. Soki, 20.000 gimana sih? Nggak apa-apa, lilin. Apinya goyang, hati-hati, jangan sampai ada api. Soki, 2.000 gimana? Boleh untuk majelis pentol korek. Lumayan, masih ngusut-ngusut. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, nah makanya atas dasar itu semua mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Malam hari ini kami dari IZI maupun dari Sifat Peduli Indonesia ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami malam hari ini membawakan proposal investasi dunia dan akhirat yang paling menguntungkan. Apa? Wakaf Al-Quran. Keuntungannya apa, Syaki? Keuntungannya, subhanallah, apapun ayat yang dibaca, apapun ibadah yang dilakukan para santri yang berhubungan dengan Al-Qurannya, Bapak Ibu kebagian pahala.
Santri sholat berjamaah lewat hafalan Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan, Bapak Ibu kebagian. Dan hebatnya, iya, ntar balik lagi kan? Iya, saya menekesin aja ini. Makanya biasanya kalau udah ngomong duit satu-satu hilang. Dan hebatnya, penanaman pahala Al-Quran ini bukan satu Quran. Dalam hadis baginda Nabi, setiap huruf yang dibaca Allah akan ganjar dengan 100 kali lipat, 10 kali lipat. Dan ditegaskan dalam hadis tersebut, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf dalam Al-Quran. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pernahkah kita bayangkan, subhanallah, ketika Al-Quran yang kita wakafkan ini dibaca sama para pembaca dan santri-santri Al-Qurannya nanti, jangankan membaca satu juz, baru mulai saja Bismillahirrahmanirrahim, baru mulai ada berapa huruf dalam Bismillah? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf. 19 kali 10 190 kebaikan baru dari bismillahnya saja. Berapa huruf dalam satu juz? Banyak, Syauki, silahkan ikut sendiri saja. Loh, memangnya bisa seperti itu, Syauki? Kan yang baca Quran mereka, kok kita kedapatan pahala sih, Syauki? Subhanallah. Baginda Nabi yang mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi malam hari ini kami bawakan investasi cerdas. Investasi paling menguntungkan dan cerdas, yang dalam bahasa Al-Quran kalau boleh saya ambil sebagai tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa? Wakaf. Memang apa bedanya sama sedekah? Sangat beda. Sedekah, Bapak Ibu sedekah sama-sama Quran, pahalanya sama. Sholat santri, sholat lewat Quran, Bapak Ibu kebagian. Santri baca Al-Quran, Bapak Ibu kebagian. Tapi akumulasi pahala ini hanya ketika Al-Qurannya terpakai. Kalau Al-Qurannya sudah hilang, atau banyak sobek, atau lapuk dimakan usia, pahalanya berkurang. Itu sedekah. Kalau wakaf yang diikat dengan akad, betapapun Al-Qurannya sudah hilang di telan waktu, tapi selama hafalannya berjalan, pahalanya terus berjalan. Ini kalau dari santrinya, bagaimana santri mengajarkan Quran di masyarakat lewat keberkahan wakaf Quran, Bapak Ibu, semakin panjang. Ini baru santri yang belum nikah. Bagaimana santri yang nikah mengajarkan nilai Al-Quran dalam rumah tangga, yang rumah tangga lewat keberkahan Al-Quran, Bapak Ibu wakafkan, semakin panjang pula. Makanya sampai baginda Nabi itu mengajarkan, sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah tidak akan berkurang sedikit pun jumlahnya. Justru yang terjadi baliyazdad, akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau wakaf gimana syar'i wakaf? Jadi yang membedakan antara sedekah dan wakaf apa? Akad. Sedekah Bapak Ibu nggak perlu berakad. Oke, saya sedekah 10 mushaf Quran. Oh boleh? Alhamdulillah. Balik lagi. Canda Pak Kepala, canda. Tadi siang Pak Kepala alhamdulillah sudah ikut berwakaf. Ya. Sampai mana sih Bos? Ya. Jadi Bapak Ibu, wakaf apa sedekah, saya titip sedekah Syoki 10 mushaf Al-Quran. Habis itu Bapak Ibu pulang saja. Kenapa? Sedekah. Tapi kalau wakaf, walaupun Bapak Ibu hanya berwakaf 1 mushaf, ya, 1 mushaf ini wajib berakad. Kenapa? Karena akad inilah yang akan mengikat pahala kita sambung menyambung, Pak, abadan. Soki, saya mau ikut berwakaf Soki, insya Allah. Tapi ini lagi tanggal tua Soki. Saya nggak punya duit Soki. Oh tenang Bu, tenang. Itu bukan jadi alasan. Yuk, kalau nggak punya duit, gimana kami bisa ikut wakaf? Bapak Ibu, kenapa saya berani berkata bukan alasan? Pertama, yang nggak punya duit itu kita. Allah Maha Pemberi rezeki.
Ini dulu yang harus kita tanam ini, ya. Sebab yakinlah Pak, kalau Bapak Ibu mau beramal nunggu uang ada, begitu uangnya ada akan berubah pikiran. Karena memang setan paling banyak di mata Pak. Nggak percaya deh, bapak-bapak deh saya tanya, ya Pak. Saat sholat di masjid, sholat Jumat, itu kan biasanya kotak sholawat lewat, betul ya? Nah, ketika kotak menghampiri kita, di kantong bapak ini ada duit 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang bapak masukin ke kantong? Ya segitu aja udah nggak usah jauh-jauh, udah segitu aja. Nah makanya saya bilang, kami tidak minta tunai malam hari, enggak. Tapi kalaupun ada yang bisa langsung tunai, subhanallah kami berucap kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai malam hari ini, Bu, yang kedua, nih, kalau belum bisa tunai, malam hari ini kami cuma ingin mengajak Bapak Ibu membuktikan sendiri kehebatannya hadis Nabi. Apa? Baginda Nabi mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Nah makanya malam hari ini Bapak Ibu, dengan segala kemuliaan Bapak Ibu sekalian, kami hanya ingin mengajak Bapak Ibu mau ikut untuk berniat wakaf saja. Berniat wakaf saja. Caranya bagaimana Sogi? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustaz Rizwan menyampaikan pemaparan wakafnya, namanya wakaf, akan disebutkan angka seperti yang di kertas. Bapak Ibu yang mau ikut berniat wakaf cukup angkat tangan saja, karena belum tentu kami sebulan sekali bisa kembali lagi ke Selayar. Siapapun misalnya nanti, belum tentu sebulan sekali kami bisa hadir lagi ke Selayar. Mumpung ini ada. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bisa beramal? Sebab umur cuma Allah saja yang tahu. Ya. Mumpung ini masih ada, kita ambil pahala dari niat wakaf. Nah, ketika nanti abang saya Ustaz Rizwan menyampaikan pemaparan tentang wakaf, Bapak Ibu yang berminat di angka tersebut yang disebutkan oleh Ustaz Rizwan, cukup angkat tangan saja. Saya mau. Nanti tim kami akan menghampiri Bapak Ibu. Lalu Soki, malam hari ini, malam hari ini kami cuma minta 3 perkara saja dari Bapak Ibu. Kami catat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Ini niat jangan sampai kosong. Banyak dari kita menyepelekan soal niat. Saya malu kalau disebutin sekarang, nanti saja kalau sudah dirubah baru saya sebut. Jangan, karena nggak akan dapat pahala. Niat itu diiringi dengan perbuatan. Contoh begini. Yang paling mudah saja, ketika melakukan jamak sholat. Pernah menjamak sholat kan? Menarik dari az-zuhur ke asar. Banyak dari kita jatuh niat saat melakukan sholat itu sendiri. Kalau itu yang dilakukan, maka sholat Bapak Ibu adalah tidak sah. Dan Bapak Ibu berarti masih mempunyai hutang sholat, karena wajib mengqadha. Dari salah niat saja. Memang yang benar bagaimana kalau jamak sholat Sogi? Kalau Bapak Ibu mementakhir sholat, maka jatuh niatnya di awal azan, di azan pertama. Umpama mau narik maghrib ke isya, maka saat azan maghrib jatuh niat. Saya niat jamak takhir sholat maghrib ke isya, sudah selesai. Atau mau menarik dari zuhur ke asar. Begitu azan zuhur, ya, halo. Oh belum diangkat, masih nyari handphone ya. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu jatuh niatnya saat melakukan sholat jamaknya, maka pahalanya tidak dapat. Bahkan sholatnya saja gugur. Artinya Bapak Ibu harus mengulang sholat, mengqadha sholat. Ya, sama. Niat kayak gini, niat wakaf ini juga begitu. Jangan sampai lepas. Sogi, tapi kan malu kalau terucap Sogi. Ya sudah, dalam hati saja. Dalam hati. Saya niat wakaf ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Sebutin siapa nama. Saya niat wakaf ini untuk nyembuhin penyakit. Sebutin siapa yang saya. Saya niat wakaf ini untuk hajat dunia. Sebutin hajat. Dan subhanallah, banyak kejadian-kejadian yang kami temukan ini selama perjalanan tentang wakaf ini. Satu contoh. Di Ramadan kemarin kami melakukan safar. Selesai, ada seorang bapak-bapak datang kepada saya. Sogi, apa Pak? Saya mau ikut niat wakaf Al-Quran.
Kenapa tadi tidak di dalam saja Pak? Ya malu lah Syauqi disebutnya. Oh baik, baik Pak, baik. Kami catat Pak, niat wakaf Bapak. Kami catat 3 nama. Nama, nomor telepon dan niat. Saya tanya, Bapak niatnya apa? Saya Syauqi niat untuk hajat dunia Syauqi. Oh nggak apa-apa Pak, silakan sebutin hajat dunia. Saya niat Syauqi hajat dunia ini untuk supaya kebun saya laku. Mudah-mudahan lewat keberkahan pembacaan Al-Quran kebun saya laku. Oh baik, saya catat niatnya Bapak ya. Baik, selesai sudah. Akad, doa sudah pulang. Oh maaf, angkanya, ini angkanya luar biasa. Saya nggak mau nilai jumlah mushaf lagi, saya punya nilai angka. Oh boleh, berapa yang Bapak mau niat wakafkan? Saya niat 300 juta sih. Oh baik, saya terima Pak. Nama, nomor telepon dan niat wakaf untuk hajat dunia buat kebun. Baik. Syawal, saya dapat kabar dari Sikoh. Alhamdulillah orang yang berniat tersebut sudah menunaikan niat wakafnya. Nah, jadi maksud saya begini, yang miskin kita, yang nggak punya duit kita, tapi Allah Maha Kaya dan Maha Mengayakan. Di mana-mana mau dapat bandeng, bibitnya, apa namanya, makanannya, empannya, jangan pakai ikan teri. Karena nggak akan kemakan sama bandeng. Paling tidak yang lebih besar dari teri. Mancing duit, pakai duit. Baru kita benar-benar buktikan bahwa Allah Al-Ghani Wal-Mughni. Dia nggak punya kita. Allah Maha Segala. Allah Maha Kaya. Dan Allah pula Maha Mengayakan. Ayo Bapak Ibu sekali lagi. Lalu kapan Soki? Setelah kami mencatat nama dan nomor telepon serta niat wakaf, Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu itu sudah ada buku apa, lembaran kertasnya. Di situ ada nomor rekening atas nama dari Sikoh Peduli Indonesia. Kapan kami harus tunaikan Soki? Nah, di sini masalahnya yang saya harus tekankan. Kalau ada yang bisa langsung tunai malam hari ini, kami berucap kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum punya malam hari ini, sekali lagi, karena kami belum tentu bisa datang sebulan sekali, Bapak Ibu mau ambil partisipasi dalam rangka kebaikan di Muharram ini, Bapak Ibu bisa tunaikan esok pagi. Kalau esok pagi belum ada, tunaikan lusa. Lusa belum punya, tunaikan pekan depan. Pekan depan belum kelihatan, tunaikan kapan saja ketika Allah sudah kasih keringanan kita untuk menunaikan niat wakaf. Soki, saya mau niat wakaf banyak Soki, tapi saya bisa tunainya di angsur, boleh apa tidak? Boleh, boleh. Kami menjalankan apa yang diajarkan Nabi, yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa kita mesti persulit dalam berbuat kebaikan? Soki, kalau prinsip kayak begitu saya justru khawatir Soki. Khawatir kenapa Bu? Iya kalau saya bisa tunaikan. Tapi kalau belum saya tunaikan lalu Allah matikan saya Soki, kan jadi beban hutang Soki. Subhanallah, Bapak Ibu luar biasa pemikirannya. Tapi maaf Bapak Ibu, saya berani berkata demi Allah, malam hari ini niat wakaf Bapak Ibu kami tidak jadikan sebagai beban hutang. Kok begitu Soki? Karena kami tidak mengajak Bapak Ibu untuk bernazar. Kalau nazar jatuhnya beban hutang. Kami malam hari ini mengajak Bapak Ibu untuk berani berazam, berniat saja. Berniat saja. Ya. Dan kami dari yayasan pun tidak akan menelponi Bapak Ibu macam debit kolektor. Sehari 7 kali nomor jaga, enggak. Kalaupun ada dari kami yang menelpon Bapak Ibu, tugas kami cuma sebatas mengingatkan Bapak Ibu berazam untuk wakaf Al-Quran. Dan sebatas itu. Oh begitu ya Syekh. Ya. Jadi insya Allah hal ini justru seharusnya Bapak Ibu berbangga. Kenapa? Paling tidak Bapak Ibu sudah dapat pahala dari niat. Kan niat mendapatkan pahala, betul? Betul kan? Tapi niat yang seperti apa yang dapat pahala? Saya lihat sholat subuh di Al-Marain, tapi sampai komat saya belum keluar dari penginapan, maka saya belum mendapatkan pahala darinya. Niat yang mendapatkan pahala, saya sholat subuh di Al-Marain,
Jam 4 saya berangkat, di tengah jalan ban kendaraan pecah, menyebabkan saya nggak bisa hadir. Tapi di hadapan Allah saya sudah dapat pahala dari jamaah sholat berjamaah itu. Bersama malam hari ini, ayo saya ingin mengajak Bapak Ibu ambil pahala dari niat wakaf itu sendiri. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustaz Rizwan. Saya mohon maaf izin istirahat sebentar saja. Tolong jangan bubar dulu, karena program kita program wakaf. Maka nanti di akhir acara kita akan lakukan wakaf secara jamaah. Silakan.